Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program HELP, HRD English Learning Program. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syarif Hidayatullah. Teman-teman semua, di sini kita akan belajar bersama, dan saya salah satu mentor atau helper di Help Season 3. Teman-teman semua, sebelum saya menginjak ke materi ini, saya ada beberapa tips buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin bisa bahasa Inggris, apa saja? Yang pertama, teman-teman harus punya niat. Ingat, ketika pengen bisa bahasa Inggris, niatnya harus kencang, jangan setengah-setengah. Jadi, ketika niat kita kuat untuk mempelajari bahasa Inggris, maka kita akan bisa. Yang kedua, yaitu jangan malas. Ya, kalau misalkan kita bermalas-malasan, ya, maka kita tidak akan pernah bisa yang namanya bahasa Inggris. Ya, makanya harus semangat, ya. Kalau misalkan teman-teman semangat mempelajari bahasa Inggris, maka akan cepat bisanya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah latihan. Teman-teman harus banyak latihan untuk mempelajari bahasa Inggris. Teman-teman punya hobi bernyanyi, maka teman-teman dan itu nyanyinya dengan bahasa Inggris. Atau mungkin juga teman-teman senang yang namanya puisi, ganti juga tuh ya puisinya dengan bahasa Inggris. Itu saja tips dari saya. Sampai jumpa. Baik, untuk materi yang pertama, kali ini saya akan mencoba membawakan tentang giving instruction. Kalau dalam bahasa Indonesia, giving instruction ini adalah memberikan instruksi. Pastinya teman-teman di area kerja atau mungkin di luar area kerja banyak menemukan atau mengucapkan instruksi dengan bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya memberikan instruksi dengan bahasa Inggris. Untuk lebih lengkapnya, saya akan mencoba memberikan contoh. Contohnya, ya, remember, check roll before go home. Artinya apa? Artinya giving instruction-nya ada di kata remember ini. Remember artinya ingat, ya. Ingat, check roll sebelum pulang. Nah, di remember ini kita seolah-olah memberikan instruksi kepada teman, ya, kepada keluarga atau bahkan kepada orang lain. Namun, jika konteksnya di sini remember, check roll before go home. Ini kita memberikan instruksi kepada teman untuk check roll sebelum pulang kerja. Yang selanjutnya, contoh yang kedua. Di sini selain remember, teman-teman juga bisa menggunakan kata never. Ya, contohnya di sini never touch a socket with wet hands. Artinya jangan pernah, gitu ya, jangan pernah menyentuh yang namanya soket atau aliran listrik dengan tangan yang basah. Nah, kata instruction-nya jelas itu ada di kata never, seperti itu. Baik teman-teman, itulah dua kata yang bisa diberikan kepada lawan bicara kita ketika giving instruction. Tadi yang pertama never, yang kedua yaitu remember. Yang selanjutnya kita akan membahas kata lain yang bisa kita gunakan ketika giving instruction. Apa saja? Berikut adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk giving instruction. Ini berhubungan dengan sequence atau urutan. Yang pertama yaitu firstly. Seperti yang kita ketahui, firstly artinya yaitu yang pertama, gitu ya. Firstly, turn off the electricity. Artinya yang pertama, ya, matikan elektriknya
Seperti itu. Artinya apa? Kita memberikan instruksi kepada lawan bicara kita atau kepada teman kita, kepada keluarga kita untuk apa? Untuk mematikan elektrik. Yang kedua yaitu secondly. Secondly di sini artinya yang kedua, ya. Secondly, remove the light bulb. Artinya apa? Yang kedua, ya, yaitu lepas bohlam lampunya. Ini memberikan instruksi kepada teman kita, kepada lawan bicara kita untuk apa? Untuk melepas lampu, ya, bohlam lampunya. Itu instruksi. Dilanjut dengan then, gitu ya. Setelah kita firstly, secondly, yang selanjutnya adalah then. Then artinya selanjutnya, gitu ya. Selanjutnya screw in the new light bulb. Artinya apa? Artinya putar dengan lampu yang baru. Seperti itu. Itu urutannya. Dan di sini finally. Finally artinya adalah akhirnya. Akhirnya turn the electricity on and switch on the light. Artinya apa? Nyalakan lampu dan lampu akan on atau menyala. Itulah kata-kata yang bisa digunakan dalam giving instruction. Nah, itulah teman-teman, ya, giving instruction yang bisa teman-teman pelajari, teman-teman latihan juga di rumah supaya teman-teman paham tentang giving instruction ini. Baik, saya kasih contoh lagi, ya. Saya kasih contoh lagi menggunakan kata remember. Contohnya adalah remember turn off television before sleeping. Ya, artinya apa? Ingat, ya, matikan televisi sebelum tidur. Nah, itu adalah contoh yang lain. Baik teman-teman, sekarang coba teman-teman berikan saya satu contoh tentang giving instruction menggunakan kata apapun, baik never, remember tadi, gitu ya, atau bisa juga menggunakan kata sequence ini. Silahkan. Ya, betul, seperti itu, ya. Jadi contoh yang teman-teman berikan itu betul, ya. Tentang giving instruction ini tidak susah asalkan teman-teman mau mencoba belajar. Baik teman-teman, untuk materi yang kedua ini masih bersama saya, jangan bosan-bosan, ya. Materi yang kedua ini yaitu tentang making suggestion atau memberikan saran. Nah, ini adalah materi yang sangat penting buat kita. Kenapa? Karena di keseharian kita, ya, di kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita memberikan suggestion atau memberikan opini juga, ya, memberikan saran, baik itu kepada rekan kerja atau bahkan ke atasan kita. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang making suggestion atau memberikan saran. Nah, untuk making suggestion ini, ya, memberikan saran ini ada rumus khusus, ya, yang bisa teman-teman gunakan ketika percakapan, ya. Yang pertama yaitu what about, ya, atau how about ditambah base form, ya, ditambah ing, ya. Base form di sini adalah kata dasar dan ditambah ing, seperti itu, ya, akhiran ing. Contohnya, ya, contohnya di sini adalah what about going to take picture tonight? Nah, di sini kita memberikan sugesti atau misalkan opini, ya. Bagaimana kalau misalkan kita mengambil foto malam ini? Seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, how about going to take picture tonight? Ya, artinya sama, bagaimana kalau kita pergi mengambil foto malam ini? Ya. Nah, Pak, kok kenapa di sini ada tonight, malam ini, gitu ya? Bisa saja mungkin malam itu lebih bagus
pengambilan angle-nya atau misalkan pencahayaannya dan sebagainya seperti itu. Intinya ini adalah contoh dari making suggestion. Selanjutnya, ya, selain di sini menggunakan what about atau how about, ya, di sini juga rumus yang kedua yaitu why ditambah negative sentence atau kalimat negatif. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Why don't we go to the swimming pool tomorrow? Ya, di sini jelas ada why-nya dan negative sentence atau kalimat negatif don'ts di sini. Why don't we go to the swimming pool tomorrow? Atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kenapa tidak kalau kita pergi ke kolam renang besok, seperti itu, ya. Nah, itu yang kedua, contoh yang kedua. Yang selanjutnya, ya, yang ketiga yaitu masih menggunakan rumus yaitu imperatif. Di sini let's ditambah base form atau kata dasar tadi, ya. Nah, contohnya seperti apa? Let's go to the restaurant now. Ya. Artinya apa? Ayo kita pergi ke restoran sekarang. Nah, ini seolah-olah kita memberikan saran kepada teman, kepada rekan kerja dan kepada siapapun. Untuk apa di sini? Untuk pergi ke restoran sekarang juga, seperti itu. Dan yang terakhir adalah selain teman-teman bisa menggunakan kata yang tiga tadi, yang terakhir ada could di sini, ya. Contohnya seperti apa? We could visit Paris next week. Ya, sometimes mungkin kadang-kadang teman-teman ada yang nanya nih, gitu ya. Ada yang nanya, kapan nih kita pergi ke Paris? Nah, teman-teman bisa menggunakan kata could. We could visit Paris next week. Kita harus mengunjungi Paris minggu depan, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, beberapa sentence atau kalimat yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat making suggestion. Nah, untuk menambah pembendaharaan kita lanjut ke contoh-contoh yang lain supaya teman-teman lebih paham lagi. Nah, berikut adalah contoh-contoh yang lainnya, ya. Contoh yang lainnya, contoh misalkan kita bisa menggunakan why don't we plus do something, ya. Ini masih rumus, ya. Nah, kalau kita tuangkan ke dalam kalimat, contohnya seperti ini. Why don't we go to the theater? Gitu ya. Atau kenapa tidak kalau kita pergi ke teater? Itu merupakan suggest atau saran kepada teman kita dan yang lainnya. Yang selanjutnya, selain menggunakan yang ini, teman-teman juga bisa menggunakan yang kedua. Contohnya adalah di sini, shall we plus do something. Contohnya yaitu, shall we invite her to the party? Ya, haruskah kita mengundang dia ke party atau ke pesta? Ya, itu sama, termasuk memberikan saran seperti itu. Yang selanjutnya, selain itu juga, ya, teman-teman bisa menggunakan yang ketiga ini. Apa itu? Yaitu how about plus doing. Ya, kalau dituangkan ke dalam kalimat, how about cooking for them? Seperti itu. Artinya apa? Di sini bagaimana kalau kita memasak untuknya. Nah, ini juga merupakan giving suggestion atau memberikan saran, ya, kepada teman kita atau yang lainnya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah what about plus doing. Artinya di sini sama saja, namun di sini rumusnya yaitu what, ya. Kalau tadi how about, sekarang what about, tambah doing. Contohnya adalah what about watching that film.
bagaimana kalau kita menonton film tersebut? Nah, itu adalah saran ya yang kita berikan kepada teman kita atau lawan bicara kita. Yang selanjutnya di sini juga hampir sama ya. Why don't we go to the cinema? What about going to the cinema? Would you like to drink a cup of coffee? Let's go for a walk. Nah, itu juga sama. Kita memberikan saran kepada teman-teman kita. Ini adalah contoh-contoh dari making suggestion atau memberikan saran. Nah, pertanyaannya, gimana cara merespon ya dari suggestion tersebut atau saran tersebut? Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk merespon dari suggestion yang lawan bicara kita tanyakan kepada kita. Yang pertama adalah that's a good idea. Ya, itu bisa kita gunakan, artinya itu ide yang bagus, seperti itu. Ya. Yang kedua, sure, I'd love to. Artinya apa? Tentu. Ya, tentu saya suka itu. Ya. Yang selanjutnya adalah why not? Ya, kenapa tidak? Nah, itu adalah respon, ya, respon dari pertanyaan suggestion tadi atau saran tadi. Yang selanjutnya selain itu ada sorry, I cannot. Nah, itu kalau kita menolak, maaf, saya tidak bisa, seperti itu. Yang selanjutnya di sini adalah I'm afraid, I cannot. Saya tidak bisa, saya tidak bisa, seperti itu. Nah, itu juga sama, artinya kita menolak apa yang menjadi suggest dari teman kita. Yang selanjutnya adalah I'd love to, but sama, ini juga menolak. Saya senang, akan tetapi bla bla bla, seperti itu. Ya, itulah teman-teman ya kalimat-kalimat yang bisa teman-teman gunakan ketika making suggestion atau memberikan saran. Sekarang latihan ya. Contoh ya, saya di sini memberikan saran, teman-teman coba respon dari saran yang saya berikan. Contohnya, ya, how about going work together? Kira-kira apa respon dari teman-teman? Iya, betul. Teman-teman bisa menggunakan that's a good idea. Itu adalah ide yang sangat bagus. Example. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman jangan pernah menyerah untuk belajar bahasa Inggris ya, tentunya dengan program Help ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di grup Help ya, supaya apa? Teman-teman mendapatkan ilmu lebih banyak lagi yang langsung diajarkan oleh mentor-mentor semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.